Iya, Bu. Nggak mau ada itunya. Nih. Pandoy aja dulu. Dulu. Raffi menginginkan makanan yang dikonsumsi oleh Nagita Slavina mengandung nutrisi yang baik dan lengkap bagi ibu hamil. Sebab selama kehamilan, Gigi jadi senang bepergian dan mencoba berbagai makanan khas daerah yang didatanginya. Justru Gigi lagi hamil, lagi pengen jalan-jalan terus dia. Pengen jalan-jalan terus, karena makanya ke Bali. Selain mengajak jalan liburan dan memberikan hadiah kejutan pada sang istri, di kesempatan itu dimanfaatkan juga oleh Raffi untuk mencari lokasi bagi usaha kuliner yang akan dijalaninya. Daerah Denpasar dan Kuta adalah dua lokasi yang menjadi pilihan Raffi. Raffi Ahmad pun berharap secepatnya bisa menemukan lokasi dan roda bisnisnya bisa segera berjalan. Aku mau buka usaha tadinya rahasia, namanya masih rahasia, dibantu sama Ajik karena aku mau buka makanan dulu. Mau survei dulu, habis ini mau survei sama Ajik. Pokoknya nama makanannya ada kaitannya sama aku sama Gigi. Sama dia kan nanti mau buka makanan ya. Insya Allah. Rahasia makanannya nanti kalau udah jadi. Yang paling penting aku lagi cari-cari peruntungan di daerah Bali. Pokoknya kalau oke, bisa dikebut akhir tahun bisa buka. Lamaan sih akhir tahun, kalau bisa secepatnya kita buka. Terima kasih surprise aku buat Gigi, kasih villa udah berhasil. Mantap. Tak ada yang misterius dari kemenangan Angel Peters di ajang Indonesian Movie Awards 2015. Jangan kemana-mana, Gospot kembali sesaat. Dia permintaan foto hingga menemui dua penggemar cilik yang nekat memburu Cita sampai di ruang make up. Iya, alhamdulillah senang banget. Makasih ya sayang. Udah dia dulu. Tidak hanya di balik panggung saja, bahkan di hotel tempat Cita Citata menginap pun, pedangdut asal Bandung, Jawa Barat ini juga dikejar dan ditunggui oleh sederet fans. Tapi meski lelah, alih-alih menolak, Cita Citata justru menyambut para fans di Hong Kong tersebut dengan senyum, menyisakan tanda tanya. Menuai tudingan arogan karena tidak mau berfoto bersama jika tanpa kaos bergambar Cita Citata, mungkinkah ada oknum atau pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan nama Cita Citata demi keuntungan pribadi, namun berbuntut naas bagi Cita? Kasian juga gitu, udah pada nunggu tapi akunya nggak tahu gitu. Jadi silahkan tanyakan kepada Igo yang di sana. Jadi acara itu bukan acara konser Cita. Satu, dan itu Cita didatengin untuk acara penghargaan. Nggak ada komunikasi, harus Cita ke bawah karena Cita kan nggak tahu setiap negara tuh seperti apa. Misalkan kalau misalkan Malaysia sebelum setelah nyanyi harus wawancara.
terus bertemu dengan tamu-tamu VIP. Nah, waktu di Hong Kong itu nggak ada sama sekali. Tapi waktu di Malaysia itu sebelum kita perform dikasih tahu dulu, kamu setelah nyanyi, kamu nanti ke belakang ya, wawancara dulu sama media Malaysia, terus juga ketemu sama tamu VIP-nya beberapa untuk foto bersama. Gitu. Jadi ada di rundown, kalau di Hong Kong nggak ada sama sekali. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengulik perjalanan Cita Citata di Hong Kong, China. Berlibur bersama Imei Mei sang sahabat, seperti apakah serunya petualangan Cita Citata di Hong Kong. Tapi mengapa Cita Citata menuliskan nama kedua orang tuanya dalam harapan cinta? Mungkinkah Cita trauma sehingga tak mau melepas status jomblo? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini lewat. Jomblo itu enak, kemana-mana enak, bener nggak? Nggak ada yang larang. Semalam kita bertemu dalam mimpi. Beberapa hari ini di lokasi syuting sinetron unggulan RCTI 7 Manusia Harimau, Amar Zoni si pemeran Rajo Langit seolah tak sanggup menepis kesepian saat ditinggalkan Ranti Maria. Ya, Amar memang syuting sendiri tanpa ditemani Ranti yang tengah liburan ke Bali. Tak kuasa menanggung rindu, lantas benarkah Amar sampai bernyanyi seraya memainkan gitar? Benarkah ia tengah galau? Hanya berjumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan Ya, untuk mengisi kekosongan sih biasanya main gitar di lokasi. Bisa memeranti berdua, cuma karena Ranti nggak ada jadi main sendiri deh. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan Ranti. Kau gendang hatiku dan tertuliskan namamu, kau tulis namamu. Ranti, aku tunggu kamu di sini. Cepet balik. Ya mungkin sedih aja, ditinggal orang yang disayangin kan mungkin kayak ngelamun gitu ya. Kayak ngelamun, kayak sedikit kayak stres. Ya biasalah pasangan remaja yang lagi dilanda asmara kan. Amar ditinggal Ranti galau. Ya gimana ya, kalau ya wajar sih gitu. Ya ditinggal orang yang dekat sama kita, ditinggal pergi beberapa hari, ya sama kita juga we miss you Ranti gitu ya. Kegalauan Amar saat ditinggal Ranti Maria seakan menyiratkan betapa berartinya Ranti bagi dirinya. Tapi benarkah hubungan asmara Amar dan Ranti belum mendapat lampu hijau dari orang tua Ranti? Ditemui di waktu berbeda, benarkah Ranti menyimpan pernak-pernik berbau Amar di dalam kamarnya? Terus sekarang aku ada boneka yang paling aku suka. Dia di tempat tersendiri dalam ruangan ini. Lucu ya, gitu ya. Sendirian di situ. Lucu kan? Lucu, panda. Itu aku Ranti gitu maksudnya. Aku Ranti. Enggak, aku Ranti. AR itu aku Ranti. Mau Anda Ranti bisa atau apapun. Enggak. Pokoknya aku Ranti. Mama tahu, mama kan juga main Instagram, dia nonton infotainment tiap hari atau tiap detik. Malah kalau misalnya ketinggalan dia cari di YouTube, dia lihat anaknya sendiri gitu kan, lagi deket sama siapa, gini-gini. Nanti aku pulang, kamu tadi makan ini ya sama Amar misalnya gitu, atau kamu tadi gini-gini ya, tahu semua. Wah, kok mami tahu kan gitu. Jadi kabar-kabar yang ada sekarang, yang mengalir sekarang, ya mungkin juga karena di sinetronnya kan memang nih si Rajo sama Ratna kan pacaran ceritanya, jadi ya mungkin nyambung ke situ, mereka lebih intens, lebih deket, lebih akrab gitu kan. Cuman kalau lebih dalam-dalamnya sih saya nggak tahu ya. Dan untuk Ranti sendiri saya masih minta sama Ranti ya untuk
sabar lah. Dan polemik seputar kemenangan Angel Peters di ajang Indonesian Movie Awards 2015 dalam kategori soundtrack terfavorit terjawab sudah lewat beberapa bukti berupa pamflet resmi IMA 2015 yang di dalamnya tertera nama Angel Peters sebagai nomine ke-6 serta bukti hasil polling SMS. Maka inilah penjelasan yang disampaikan Dini Putri selaku Direktur Programming dan Production RCTI yang sekaligus mengakhiri segala silang sengkaru terkait polemik tersebut. Soal keramaian Angel Peters itu sebetulnya bukan Angel Peters yang dijadikan masalah, tapi nominasinya. Lagu tersebut dianggap tidak pernah masuk nominasi, tiba-tiba di hari H menang. Terus terang kami sendiri pada saat itu ramai di sosmed, kami nggak merasa perlu mengklarifikasikan apa-apa, karena buat kami itu mungkin pendapat pribadi beberapa orang yang kemudian digulirkan sehingga orang menjadi rame gitu. Tapi yang nyata adalah ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, Angel Peters itu di paling bawah. Jumlah soundtrack Angel Peters 1306. Angka ini tidak mungkin muncul jika Angel Peters tidak masuk nominasi, hanya muncul di hari H dan tiba-tiba menang. Ya, jadi itu saya pengen mengklarifikasi. Ini statusnya lagu. Jadi tolong diingat bahwa ini bukan masalah Angel Peters atau bukan. Ini adalah perihal soundtrack yang masuk ke nominasi. Dan ini clear ya, 70,63%. Mungkin kalau saya nangkep kemarin bahasa Angel Peter, dia 73%, yang benar adalah 70,63%. Apapun itu adalah dominasinya dan dia yang menang. Saya berharap ke depan tidak perlu lagi ada bahasan-bahasan yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Yang perlu kita bahas adalah bagaimana industri film nasional itu berkembang. Sangat baik, dan kami di RCTI berusaha mengapresiasi itu, memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan kami berharap ke depan mungkin kita akan lebih detail lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.